Selamat pagi. Sebelum mulai pelajaran hari ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk memimpin doa? Sikap sempurna. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Apakah semua sudah hadir? Baik, karena semua sudah hadir, hari ini Ibu akan membahas materi tentang tata rias wajah pesta, yang bertujuan untuk menjelaskan pengertian, kegunaan, menguraikan macam-macam peralatan, dan kosmetika tata rias wajah pesta, dan mempraktekkan keterampilan cara menggunakan alat yang digunakan dalam tata rias wajah pesta. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tata rias wajah pesta. Apakah dari kalian ada yang masih ingat apa itu tata rias wajah pesta? Tata rias wajah? Karisnayani? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini menurut saya tata rias wajah yaitu upaya untuk merubah penampilan terutama pada bagian wajah dengan menggunakan kosmetik korektif dengan bertujuan untuk mempercantik diri. Oke. Untuk yang lainnya ada yang berpendapat beda? Oke. Baik, untuk Desi. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi tata rias wajah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kesan atau tampilan yang berbeda dengan menggunakan kosmetik korektif atau yang biasa disebut dengan make up. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sekarang Ibu akan memberikan materi tentang alat, bahan, lenan, dan kosmetika yang digunakan pada saat tata rias wajah pesta. Hari ini Ibu sudah menyiapkan PPT untuk kalian, tolong diperhatikan ya. Ibu akan menjelaskan tentang tata rias wajah pesta. Ibu akan membahas tentang pengertian, alat, bahan, lenan, dan kosmetik. Pengertian tata rias wajah pesta. Tata rias wajah pesta pada dasarnya hampir sama dengan tata rias wajah sehari-hari. Yang berbeda yaitu dari pemilihan warnanya yang berada pada mata dan warna lipstik untuk pesta lebih meriah. Warna mata misalnya warna hijau, biru, orange dengan sentuhan glitter di bagian ujung mata untuk memberikan kesan yang lebih hidup pada bagian mata. Bulu mata palsu dengan maskara waterproof dapat diaplikasikan untuk memberikan kesan bulu mata yang lebih panjang. Dan untuk bagian lipstick, warna-warna yang digunakan adalah warna-warna gelap dengan menggunakan lip gloss agar mendapatkan kesan lebih elegan. Alat-alat. Alat make up adalah bagian penunjang dalam kegiatan merias wajah yang berfungsi untuk mengaplikasikan kosmetik atau make up. Alat-alat itu terdiri dari spons make up, shade brush make up, penjepit bulu mata, dan pinset. Spons make up berfungsi sebagai pengaplikasi kosmetik seperti foundation, primer, dan bagian-bagian liquid ataupun yang berbentuknya compact. Kemudian ada shade brush di sini untuk mengaplikasikan kosmetik pada bagian wajah, dan pada shade brush sendiri memiliki banyak jenis yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi semakin detail make up tersebut, semakin kecil ukuran kuasnya. Dan ada penjepit bulu mata yang berfungsi sebagai pelentik bulu mata. Kemudian ada pinset yang berfungsi sebagai alat untuk memasang bulu mata. Ada bahan dan lenan. Di sini memiliki bahan tisu, kapas, cotton bud, dan bulu mata. Tisu, kapas, dan cotton bud berfungsi sebagai bahan korektif di mana pada saat melakukan make up dan terjadi kesalahan pada make up, maka bisa menggunakan tisu, kapas, ataupun cotton bud sebagai korektifnya. Kemudian ada bulu mata. Bulu mata ini berfungsi sebagai bahan tambahan pada bagian mata untuk
melentikkan mata dan menjadikan mata terlihat lebih lebar. Kemudian ada handuk, cape, hairdo, dan masker. Ini adalah lenan pada saat praktek make up. Ada handuk dan cape make up yang berfungsi sebagai penutup badan ataupun pakaian agar pada saat melakukan make up, pakaian tidak terkena kosmetik yang digunakan. Kemudian ada hairbando. Hairbando berfungsi sebagai penyangga rambut, di mana rambut nantinya pada saat proses make up tidak mengenai wajah. Kemudian ada masker, di mana masker ini berfungsi dan digunakan oleh operator agar pada saat melakukan proses make up, sang operator dan klien merasa nyaman. Ada kosmetik dalam tata rias wajah pesta. Yang pertama ada cleansing cream yang berfungsi sebagai pembersih wajah sebelum melakukan make up. Kemudian ada moisturizer agar menjaga kelembapan kulit wajah sebelum melakukan make up. Kemudian ada primer sebagai kosmetik untuk menutupi pori-pori wajah. Kemudian ada foundation yang berfungsi sebagai kosmetik utama atau fondasi utama dalam melakukan make up. Kemudian ada concealer yang berfungsi sebagai penutup daerah-daerah yang berwarna gelap. Kemudian ada loose powder yang berfungsi sebagai pengunci make up. Kemudian ada compact powder digunakan untuk memaksimalkan tampilan make up. Kemudian ada contour. Contour sendiri digunakan untuk memperlihatkan garis-garis atau mempertegas garis-garis pada wajah. Kemudian ada pensil alis yang digunakan untuk menggambar alis, dan brow mascara untuk memberikan kesan bulu mata yang lebih lebat, bulu alis yang lebih lebat. Kemudian ada eyeshadow yang berfungsi untuk memberi warna atau perona pada mata. Kemudian ada eyeliner, itu untuk mempertegas garis mata. Kemudian ada maskara. Maskara berfungsi untuk memberikan volume pada bulu mata. Ada lem bulu mata, ini berfungsi untuk menempelkan bulu mata pada garis mata. Kemudian ada blush on sebagai perona pipi. Highlighter berfungsi sebagai pemberi kesan kilau pada wajah. Kemudian ada lipstick, lip cream, dan lip tint itu untuk pewarna pada bibir. Dan terakhir ada setting spray. Setting spray ini berfungsi sebagai pengunci make up. Nah, Ibu sudah menjelaskan semuanya. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang tahu apa itu fungsi concealer? Baik, Mersadita. Baik, izin menjawab, Bu. Untuk concealernya berfungsi untuk menutupi kekurangan atau noda gelap pada bagian wajah. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang tahu apa itu fungsi dari highlighter? Baik, Karisnayani. Jadi fungsi highlighter menurut saya itu yaitu fungsinya untuk menonjolkan bagian-bagian penting dari wajah. Contohnya tulang pipi, dagu, dan tulang hidung. Nah, baik, terima kasih Karisnayani. Nah, di sini ada palet untuk eyeshadow. Apakah ada yang tahu apa fungsi dari eyeshadow tersebut? Oke, untuk Desi. Baik, terima kasih. Jadi, fungsi dari palet eyeshadow yaitu sebagai perona pada mata. Oke, terima kasih. Nah, baik, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan dari soal yang akan Ibu bagikan. Kemudian setelah selesai berdiskusi, kalian akan presentasikan. Ibu berikan waktu 5 menit untuk melakukan diskusi. Misi Bu, mau nanya dong. Ya. Untuk ini kan namanya BB cream sama foundation. Nah, untuk
penggunaannya itu kan bisa nggak digunakan secara berbarengan? Jadi, BB cream ini adalah foundation ringan, di mana dalam foundation ini sudah terdapat primer dan moisturizer. Dan ini tuh biasanya digunakan untuk setiap hari, karena sangat ringan. Bedanya dengan ini nggak ada primer dan moisturizer, dan ini lebih berat untuk foundation, gitu. Untuk di mixing atau dicampur bisa, sesuai dengan jenis kulit masing-masing. Karena sudah 5 menit, apakah sudah ada yang selesai? Ibu minta kepada Gotama untuk, bisakah kamu menjawab soal nomor 2? Baik, untuk nomor 2 itu adalah fungsi peralatan tata rias wajah. Jadi jawabannya yang pertama, spons dan kuas make up berfungsi sebagai alat pengaplikasian kosmetik pada wajah. Terus penyepit bulu mata berfungsi untuk melantikkan bulu mata, dan pinset berfungsi untuk memasang bulu mata. Baik, terima kasih. Untuk Warsadita, apakah kamu bisa menjelaskan atau mendeskripsikan apa fungsi dari primer dan apa fungsi dari cleansing cream? Baik, untuk primernya berfungsi untuk menutup atau mengecilkan pori-pori wajah, dan cleansingnya berfungsi untuk membersihkan wajah sebelum di make up. Terima kasih. Untuk Desi, apakah bisa kamu menjelaskan apa fungsi dari lip cream? Baik, jadi fungsi dari lip cream itu sebagai pewarna pada bibir. Untuk Karisnayani, apakah kamu bisa menjelaskan apa fungsi dari foundation? Baik, di sini jawaban saya untuk fungsi foundation itu adalah fungsi foundation yaitu sebagai alas dasar bedak atau awalan kita make up. Karena sudah menjawab pertanyaan dan melakukan diskusi, Ibu ada video untuk referensi praktek minggu depan. Ini videonya. Sekian presentasi video dari Ibu sebagai referensi minggu depan. Sebelumnya, Ibu akan mengumpulkan tugas diskusinya. Sebelumnya, terima kasih kepada Warsadita sudah menyiapkan alat dan menyiapkan kelas. Sebelum kita tutup kelas hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Baik, bisa dipimpin Warsadita? Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kelas hari ini. Nanti Warsadita minta tolong kembalikan ke tempat praktek. Ya.